Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1466 Musuh Kuat. Mata Dewa ke-9, kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Dewa-dewa naga tiran menatap mata kiri Zhao Feng, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegelisahannya. Mata Zhao Feng berbinar. Dia tidak terkejut bahwa pria ini tahu bahwa dia adalah mata Dewa ke-9, tetapi jelas dari kata-kata ini bahwa dia tidak lebih dari mata Dewa ke-9. Kalian berdua pergi lebih dulu. Zhao Feng menatap pria itu saat dia mengirim pesan kepada Xiahou Wu dan Han Ning'er. Dewa surga kedua ini tahu rute mereka, yang berarti bahwa dia memiliki jaringan intelijen yang sangat besar dan kuat di belakangnya. Jadi, orang ini pasti tahu bahwa Zhao Feng telah mengalahkan penguasa Balai Malam Valet Langit kedua. Meskipun mengetahui dengan baik kekuatan Zhao Feng, orang ini masih berani datang. Ini membuat Zhao semakin berhati-hati. Untuk mencegah kecelakaan, dia menyuruh Xiahou Wu dan Han Ning'er pergi lebih dulu. Suos, Xiahou Wu dan Han Ning'er segera pergi. Mereka tidak akan membantu dalam pertempuran dewa-dewa, dan bahkan mungkin menjadi penghalang. Selain itu, Xiahou Wu juga merasakan kekuatan dewa-dewa Tyrant Dragon. Ini mungkin akan menjadi pertempuran yang sulit, dan yang terbaik adalah jika mereka tidak mempengaruhi Zhao Feng dengan cara apapun. Tatapan dewa-dewa Tyrant Dragon tertuju pada Zhao Feng, dan dia tidak memperhatikan kepergian Xiahou Wu dan Han Ning'er. Jika Anda bersedia menawarkan mata Anda, saya dapat membiarkan Anda hidup dan membiarkan Anda bergabung dengan faksi saya, Dewa Lord Tyrant Dragon dengan tenang berkata. Dan faksi apa itu? Zhao Feng segera bertanya. Dalam pandangannya, zona Gulong memiliki 3 faksi bintang 5 dan Tanah Suci. Mereka adalah satu-satunya yang mampu memiliki jaringan informasi yang begitu besar dan juga memobilisasi dewa-dewa. Kemungkinan 3 faksi bintang 5 berada di belakang ini sangat rendah. Kemungkinan terbesar adalah Tanah Suci pemakan surga di zona Gulong. Jika kau menyerahkan mata Dewa ke-9-mu, aku akan memberitahumu. God Lord Tyrant Dragon tersenyum kejam. Jika Zhao Feng bersedia menyerahkan mata Dewa ke-9-nya, itu benar-benar akan membuktikan bahwa Zhao Feng ingin bergabung dengan fraksinya. Jika kamu menginginkannya, datang dan ambillah. Wajah Zhao Feng berubah serius, kekuatan ilahi murni melonjak keluar dari dewa altarnya. Aku pasti akan mendapatkan mata Dewa ke-9. Dewa-dewa naga tiran dengan dingin mendengus, energi garis keturunan terlarang berkumpul di tubuhnya. Nafas naga hitam yang tak berujung dimuntahkan dari setiap celah di antara sisiknya, segera mengubah dunia menjadi lautan api hitam dan merah. Energi yang menindas dan malapetaka turun ke Zhao Feng, yang berada di pusat lautan api ini. Ras naga penghancuran. Zhao Feng sedikit khawatir. Dia telah merasakan ini sebelumnya, tetapi melihatnya dengan matanya sendiri bahkan lebih mengejutkan. Ini adalah naga penghancur kedua yang pernah dia lihat. Selain itu, orang dengan garis keturunan ras naga penghancuran ini juga merupakan dewa langit kedua. Sulit membayangkan tingkat kekuatannya yang sebenarnya. Dalam dimensi jubah ruang waktu, naga penghancur hitam merasakan darahnya bergetar. Apa yang sedang terjadi? Betapa kuatnya garis keturunan ras naga penghancur. Naga penghancur hitam terperangah. Ledakan naga penghancuran. God Lord Tyrant Dragon melambaikan kedua cakarnya. Api merah dan hitam segera mengembun menjadi 2 naga api yang menyerang Zhao Feng. Bahkan sebelum serangan itu tiba, Zhao Feng sudah bisa merasakan bahaya. Benar-benar ras naga penghancur. Serangan mereka mampu menghancurkan seluruh dunia. Zhao Feng tidak berani bertindak sembarangan dan segera menggunakan kekuatan ilahi asal chaos untuk membuat lubang hitam surga kekacauan. Bola hitam pekat menyelimuti Zhao Feng sambil memancarkan energi distorsi dan melahap yang kuat. Tentu saja, bahkan setelah menggunakan Chaos Heaven Black Hole, Zhao Feng tidak akan langsung menerima serangan dewa-dewa Tyrant Dragon. Serangan Lord Tyrant Dragon jauh lebih kuat daripada serangan Valet Night Hall Lord, jadi bahkan lubang hitam surga Chaos pun tidak dijamin bisa menghentikannya. Sambil mempertahankan lubang hitam surga kekacauan, Zhao Feng mulai bergerak cepat. Berdengung, bats. Bola kekuatan ilahi asal chaos muncul di 2 sisi lubang hitam surga kekacauan, masing-masing membentuk menjadi pedang ilahi asal kekacauan. Pedang ilahi asal chaos ini mulai bergerak dengan petir dan kemudian melesat ke arah Dewa Naga Tyrant.
HMPH, Dewa Lord Tyrant Dragon dengan dingin mendengus dan menyerang lurus ke depan. Api merah dan hitam meletus dari tubuhnya, mengubahnya menjadi naga hitam pekat yang membuka lebar mulutnya yang buas, yang memuntahkan api naga penghancur dan kemudian menggigitnya. Salah satu pedang petir kesengsaraan asal Chaos Zhao Feng tersangkut di rahang Dewa Lord Tyrant Dragon sementara yang lainnya meninggalkan luka di tubuhnya. Namun, ras naga penghancuran memiliki tubuh naga penghancur, dan bahkan luka yang ditimbulkan oleh pedang petir kesengsaraan asal Chaos bisa disembuhkan dengan agak cepat. Sementara itu, Dewa-Dewa Tyrant Dragon memuntahkan bola api naga penghancur yang ditembakkan ke arah Zhao Feng di sepanjang jejak yang ditinggalkan oleh pedang petir kesengsaraan asal Chaos. Zhao Feng terpaksa melepaskan pedang petir kesengsaraan asal Chaos. Sangat sulit untuk dihadapi, ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Meskipun keduanya adalah Dewa Langit kedua, Dewa-Dewa Naga Tyrant mungkin bisa menghancurkan Dewa Balai Malam Valet. Nak, bukankah kamu juga memiliki fragmen artefak leluhur? Dewa-Dewa Naga Tiran meraung saat dia menyerang Zhao Feng. Apa? Zhao Feng tercengang. Dewa-Dewa Naga Tyrant ini bahkan tahu bahwa dia memiliki fragmen artefak leluhur? Tapi sekarang dia memikirkannya, dia ingat bahwa dia telah menggunakan fragmen artefak leluhur dalam pertempuran di dunia bawah yang panas, memungkinkan lebih banyak orang untuk mempelajarinya. Jika kamu tidak mengambilnya sekarang, kamu tidak akan mendapat kesempatan. Dewa-Dewa Naga Tiran dengan cepat mendekati Zhao Feng, energi garis keturunannya membuat Zhao Feng merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, pecahan logam hitam muncul di sebelah Dewa-Dewa Naga Tyrant, memancarkan energi penghancur yang mengerikan. Saat fragmen logam ini muncul, semua api naga penghancur di daerah itu mulai berkumpul di sekitarnya. Kekuatan yang sangat besar ini bahkan cukup untuk membuat Zhao Feng gemetar ketakutan. Fragmen artefak leluhur? Zhao Feng berseru kaget. Ya, fragmen logam hitam yang diambil Dewa Lord Tyrant Dragon juga merupakan fragmen artefak leluhur. Ledakan, desir, fragmen artefak ancestral menyapu udara, melepaskan gelombang api hitam. Api hitam ini merusak ruang yang mereka lewati dan bahkan meninggalkan bara api hitam. Desir, Zhao Feng tidak berani menahan apapun dan mengeluarkan fragmen artefak leluhurnya sendiri. Saat fragmen artefak leluhur tipe waktu muncul, itu melepaskan cahaya putih yang agak menekan semua api. Eksekusi waktu, Zhao Feng mengayunkan fragmen artefak ancestral, melepaskan pisau putih kristal besar. Segala sesuatu di sekitar bila ini melambat hingga merangkak, tetapi bila putih itu sendiri bergerak dengan kecepatan luar biasa. Itu hampir langsung bertabrakan dengan gelombang api hitam. Ledakan, bang, hukum waktu dan penghancuran bentrok, energi hitam dan putih meledak keluar. Dewa-Dewa Naga Tiran mengabaikan dampak ledakan ini, mengandalkan tubuh naga penghancurnya yang kuat untuk menahan serangan sehingga dia bisa lebih dekat dengan Zhao Feng. Lompatan naga penghancuran, dia membuka mulutnya, dan naga hitam buas melolong untuk menyerang Zhao Feng. Naga api hitam ini identik dengan Dewa-Dewa Naga Tyrant, seolah-olah itu adalah tiruan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa naga ini terbentuk dari api naga penghancuran yang kental. Sangat kuat, naga penghancur surga kedua dengan fragmen artefak leluhur, dan bakat orang ini untuk bertempur, pengalamannya, dan keterampilannya semuanya luar biasa. Zhao Feng mulai gugup. Naga api hitam itu semakin dekat, dan jangkauan serangannya begitu besar sehingga sulit untuk dihindari. Dan lubang hitam surga kekacauan mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Zhao Feng memutuskan sendiri, dan mata kirinya mulai berkedip dengan cahaya yang melamun. Mata Dewa ke-9, mata Dewa Lord Tyrant Dragon berbinar sebagai antisipasi. Dreamification, kabut mimpi berputar keluar dari mata kiri Zhao Feng, menyatu dengan dunia sekitarnya. Segala sesuatu di matanya ditutupi dengan warna-warna indah dan mempesona. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk menghargai pemandangan, bahayanya semakin dekat. Istirahat, Zhao Feng memfokuskan pikirannya pada naga api itu. Dia mengulurkan jari, menembakkan kekuatan ilahi asal Chaos. Ketika kekuatan ilahi asal Chaos menghantam naga api, naga itu muncul seperti gelembung. Kekuatan ilahi asal Chaos melewati dan menghilang ke kejauhan. Oh, apakah ini kemampuan mistik mata Dewa ke-9? God Lord Tyrant Dragon sangat gembira. Dia belum pernah melihat kemampuan ini sebelumnya. Bahkan setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih belum bisa memahami prinsipnya. Duplikasi mata dewa, lompatan naga penghancuran.
Mata kiri Zhao Feng berdebar-debar dengan sejumlah besar energi asal. Dewa-dewa naga Tyrant tiba-tiba berhenti dan mengirim sens ilahi di belakangnya. Mata perak surga telah muncul, tertanam di langit. Pada saat ini, bahkan garis keturunan Destruction Dragon Rache-nya merasa tertekan. Berdengung, Bats, kabut mimpi muncul dari Eye of Heaven. Tiba-tiba, naga penghancur hitam muncul dari kabut yang melamun, cakarnya terbang dan rahangnya terbuka saat menyerang dewa-dewa naga Tyrant. Ini adalah Dewa Lord Tyrant Dragon menjadi bisu. Zhao Feng baru saja menggunakan keterampilan bertarungnya yang kuat. Tapi ini tidak mungkin. Ini adalah keterampilan garis keturunan dari ras naga penghancuran, dan Zhao Feng tidak memiliki api naga penghancuran, jadi bagaimana dia melakukannya? Namun, ketika dia memikirkan tentang mata dewa ke-9, dewa-dewa naga Tyrant tidak terus bertanya-tanya. Kabum, naga penghancur hitam menghantam dewa-dewa naga tiran, melepaskan api hitam tak berujung. Ahli ras naga penghancuran memiliki tubuh naga penghancur dan api naga penghancur. Kedua kekuatan ini sebenarnya saling melawan. Banyak tanda hangus hitam muncul di tubuh Dewa Lord Tyrant Dragon dan api naga penghancur mendidih dan bergolak. Chaos Origin Divine Sword, mata kiri Zhao Feng menembakkan miniatur pedang ilahi asal Chaos. Setelah menembakkan Chaos Origin Divine Sword, dia juga menggunakan beberapa teknik Eye Bloodline yang lebih kuat, termasuk Tribulation Lightning Eye Flame, Earthshaking Nova, dan Flame Soul Devil Eye. Semua teknik garis keturunan mata ini hampir seketika dilepaskan. Zhao Feng dulu bingung tentang bagaimana hal semacam ini mungkin terjadi, tetapi sekarang, dia yakin ini adalah manifestasi dari kemampuan realisasinya. Ketika dia sangat ingin melepaskan teknik garis keturunan mata, teknik garis keturunan mata itu hampir secara instan siap untuk dilepaskan. Ledakan, bang, jatuh. Beberapa jenis energi yang kuat meledak di tubuh Dewa Lord Tyrant Dragon. Eksekusi waktu, fragmen artefak leluhur kembali ke tangan Zhao Feng, dan dia menggunakannya untuk menembakkan beberapa bilah putih kristal yang kuat. Fragmen artefak leluhur Dewa Lord Tyrant Dragon memiliki kesadarannya sendiri, dan melepaskan serangan kuat untuk memblokir tuannya. Namun, satu fragmen artefak leluhur menyerang sendiri sementara yang lain berada di bawah kendali orang lain, dan ada celah antara dua hal ini. Ledakan, bang, jatuh, api hitam dan cahaya putih bertabrakan, tetapi pedang putih kristal terbang keluar dari ledakan dan menghantam dewa-dewa naga Tyrant. Pergilah. Dengan ekspresi serius, Zhao Feng mengedarkan energi ruang waktu dan langsung melarikan diri. Dia sesaat berada di atas angin, tetapi rentetan itu menghabiskan banyak energi, terutama saat menggunakan kekuatan hukum dan kemampuan mata dewa impiannya. Dewa-dewa naga Tyrant adalah dewa-dewa langit kedua dan juga memiliki garis keturunan dari 10 ras teratas, dan sulit untuk mengatakan kartu truf macam apa yang bisa dia miliki. Kemenangan akan sangat sulit dan harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Beberapa saat setelah Zhao Feng pergi, sial, dia kabur. Dewa-dewa naga tiran mengangkat kepalanya dan berteriak. Ketika eksekusi waktu itu menghantamnya, kekuatan hukum waktu telah menyebabkan kecepatan pemulihan, kecepatan berpikir, dan gerakannya melambat. Kalau tidak, Zhao Feng tidak akan pernah bisa lolos dengan mudah. Tapi God Lord Tyrant Dragon terluka parah sekarang. Bahkan jika dia dikejar, kemenangan tidak dijamin. Lebih penting lagi, Zhao Feng memiliki fragmen artefak leluhur waktu, jadi dia bahkan tidak dijamin untuk menangkap Zhao Feng. Bab 1467 Kerajaan Ilahi Zhao Feng. Dalam bentrokan pertamanya dengan mata dewa ke-9, dewa-dewa naga tiran telah gagal. Tidak, bagaimana mungkin aku gagal? Sedikit kepanikan muncul di wajah Dewa Lord Tyrant Dragon seolah dia memikirkan sesuatu yang menakutkan. Berdengung, Bats, riak spasial mulai muncul saat pusaran spasial muncul di sekitar Dewa Lord Tyrant Dragon. Secara bertahap, pusaran spasial menyusut, tetapi riak spasial semakin intensif. Sesaat kemudian, tubuh dewa-dewa Tyrant Dragon menghilang bersama pusaran spasial. Dengan menggunakan pergeseran tata ruang, Dewa Naga Tyrant dengan cepat dapat kembali ke faksi yang tersembunyi di dalam jurang hantu ratapan, istana penentang setan di zona Gulong. Udara berat dan mematikan tergantung di dalam aula rahasia. Semua anggota tahu bahwa dewa-dewa naga tiran telah gagal. Tentu saja, mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin seseorang dari kekuatan Dewa Lord Tyrant Dragon telah gagal?
Perluas jaringan intelijen. Saya perlu diberitahu tentang berita Zhao Feng secepat mungkin. Dewa Lord Tyrant Dragon menggertakkan giginya dan berkata, "Iya." Anggota di aula yang bertanggung jawab atas intelijen segera menjawab. Pada saat ini, Dewa-Dewa Naga Tiran merasakan riak aneh dari dimensi interspatialnya. Dia meringis saat dia mengeluarkan token 8 sisi dan sederhana. Saat token ini muncul, semua anggota lainnya berlutut, ekspresi ibadah terlihat di wajah mereka. Berdengung, Bats! Token itu beriak dengan aliran cahaya yang kacau, yang menciptakan kabut berkabut. Bayangan kabur dari sosok yang besar dan mengesankan muncul di dalam kabut ini. Tuan Pelindung, Dewa-Dewa Naga Tiran memiliki ekspresi hormat, tetapi dia dalam hati mulai panik. Anda gagal, suara dingin dan acuh tak acuh berbicara. Kata-kata ini menyebabkan tidak hanya Dewa-Dewa Naga Tiran, tetapi semua ahli di aula, jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan, tubuh mereka berkeringat dingin. Semuanya merasa seolah kematian sudah dekat. Tolong beri saya kesempatan lagi, saya akan segera menangkap Zhao Feng. Dewa Lord Tyrant Dragon buru-buru berkata dengan panik. Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menebus diri Anda sendiri, kata suara yang teredam tanpa emosi. Dewa-Dewa Naga Tiran dan para ahli dari Istana Penentang Iblis menghela nafas lega. Utusan ilahi sudah mulai bergerak. Lakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Setelah kata terakhir ini, sosok itu lenyap. Seorang utusan ilahi, anggota aula tegang seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang mengerikan. Aku tidak berpikir bahwa utusan ilahi akan dimobilisasi. God Lord Tyrant Dragon menarik napas dalam-dalam. Utusan ilahi adalah ahli kelas atas dari faksi kuat yang hanya akan muncul untuk acara besar. Namun utusan ilahi telah dimobilisasi kali ini. Zhao Feng, kemana kamu akan lari? Cahaya buas di matanya, Dewa-Dewa Naga Tiran menghilang dalam semburan api drakonik hitam dan merah. Setelah melarikan diri, Zhao Feng terbang sebentar tetapi tidak menemukan Xia Hu atau Han Ning'er. Dengan demikian, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan teleportasi pikiran untuk kembali ke ras spiritual. Dia mengambil posisi bersila di udara dan kemudian tertidur. Kali ini, Zhao Feng membayangkan tempat tinggalnya di perlombaan spiritual. Saat menggunakan teleportasi pikiran, jika lokasi yang ditargetkan telah berubah, teleportasi akan gagal. Dia yakin bahwa kediamannya sendiri mungkin tidak banyak berubah. Dalam perlombaan spiritual, cahaya yang terdistorsi dan melamun tiba-tiba muncul di dalam istana di dalam area murid inti. Sesosok segera muncul darinya. Saya telah kembali. Zhao Feng membuka matanya dengan gembira. Dia kemudian meninggalkan kediamannya dan berjalan menuju tempat terlarang perlombaan spiritual untuk melapor kepada tetua kedua. Bagaimanapun, dia telah jauh dari perlombaan spiritual untuk waktu yang sangat lama. Zhao Feng, kamu kembali. Tetua kedua terperangah. Sejak dia mengetahui rumor yang menghubungkan Zhao Feng dengan mata dewa ke-9, dia sangat khawatir. Di mata orang-orang di dunia ini, 8 mata dewa agung adalah simbol dewa raja, ahli tertinggi dari alam dewa kuno yang sunyi. Namun, mata dewa ke-9 yang baru muncul ini belum sepenuhnya matang. Dalam keadaan ini, banyak faksi akan memilih untuk mencoba dan merekrut Zhao Feng. Tetapi bahkan lebih banyak faksi mungkin memilih untuk merebut mata dewa ke-9 untuk diri mereka sendiri. Pemegang mata dewa ke-9 memiliki peluang yang agak besar untuk menjadi raja dewa. Ini adalah godaan yang sangat besar bagi banyak orang, terutama dewa langit kedua dan surga ketiga. Ketika Zhao Feng menghilang, tetua kedua percaya bahwa Zhao Feng telah dibunuh oleh seseorang yang kejam. Untungnya, Zhao Feng telah kembali dengan selamat. Bagaimana Yu Fei? Zhao Feng bertanya dengan prihatin. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi pada Anda, dia mulai berkultivasi lebih sungguh-sungguh, mengatakan bahwa dia ingin melindungi Anda. Elder kedua menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Zhao Feng juga merasakan gelombang kehangatan dan tersenyum. Bocornya rumor tentang mata dewa ke-9 benar-benar masalah besar. Misalnya, Dewa-Dewa Naga Tiran telah menyerang Zhao Feng justru karena dia menginginkan mata dewa ke-9. Akan ada lebih banyak insiden seperti ini di masa depan. Saat ini, Zhao Feng adalah masalah besar, bintang bencana. Orang-orang akan takut atau menyerangnya. Tetapi Zhao Yufei sebenarnya mengkhawatirkan Zhao Feng dan ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa menanggung beban bersama Zhao Feng. Tidak ada yang bahkan berpikir untuk mencoba merebut mata dewa ke-9. Mata Zhao Feng bersinar dengan tekad. Mendapatkan mata dewa ke-9 benar-benar kesempatan terbesar dalam seluruh hidupnya.
tetapi itu berarti dia harus menanggung risiko yang sesuai. Saya harus menjadi cukup kuat sehingga tidak ada yang berani berpikir untuk mendapatkan mata dewa ke-9. Keinginan Zhao Feng untuk bertarung menyala-nyala. Untuk hidupnya sendiri, dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Penatua kedua benar, bukan hanya dewa langit kedua yang akan mengejar mata dewa ke-9, tetapi surga ketiga juga. Elder, apakah ada seni kultivasi untuk dewa langit pertama dan di atasnya? Zhao Feng bertanya. Teknik asal Chaos Heaven Void hanya bisa dikembangkan ke puncak surga pertama. Tanpa seni, seseorang masih bisa berkembang perlahan atau perlahan menciptakan tekniknya sendiri, tapi ini memakan waktu terlalu lama dan akan sangat menghalangi tujuan Zhao Feng untuk menjadi dewasa dengan cepat. Ras spiritual memiliki seni yang dapat digunakan untuk berkultivasi sampai surga ketiga, tetapi itu hanya cocok untuk mereka yang memiliki garis keturunan ras spiritual. Tetua kedua menggelengkan kepalanya. Zhao Feng tidak terkejut dengan jawaban ini. Fakta bahwa dewa-dewa sangat sedikit dan jauh antara, sampai batas tertentu, terkait dengan seni yang tersedia. Lagi pula, menemukan seni yang cocok untuk siapapun itu terlalu sulit, dan seni yang tidak cocok akan memengaruhi potensi masa depan seseorang. Setelah mengobrol sedikit lebih lama, Zhao Feng kembali ke kediamannya sendiri. Teknik asal Chaos Heaven Void sudah cukup untuk dia kembangkan untuk saat ini. Zhao Feng memasuki pengasingan dalam jubah ruang waktu. Dia baru saja menjadi dewa-dewa. Meski fondasinya kokoh, masih agak tergesa-gesa. 3 tahun berlalu dengan cepat dalam jubah ruang waktu. Pada periode ini, Zhao Feng menstabilkan kekuatan dan kultivasinya. Di tubuhnya, dewa altar yang redup ditutupi dengan pola aneh yang terkadang berkedip dengan cahaya. Dewa altar Zhao Feng jauh lebih kuat daripada saat dia baru saja menerobos. Saat ini, Zhao Yufei datang berkunjung. Saudara Feng, sungguh luar biasa, kamu baik-baik saja. Zhao Yufei bergegas dan meletakkan wajah cantiknya di dada Zhao Feng. Di zona benua, dia curiga bahwa Zhao Feng adalah mata dewa ke-9. Tetapi ketika dia datang ke alam dewa kuno yang sunyi dan menyadari betapa kuatnya mata dewa itu, dia mengesampingkan gagasan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Feng benar-benar akan menjadi mata dewa ke-9. Tidak akan lama lagi aku bisa menjadi dewa-dewa setengah langkah. Dengan ginseng asal dewa surga Void, aku akan bisa menjadi dewa-dewa. Zhao Yufei dengan tegas berkata. Dia sudah mencapai puncak peringkat 9, tapi ini masih jauh dari cukup. Dia sangat ingin meningkatkan tingkat kultivasinya sehingga dia bisa membantu Zhao Feng. Tidak perlu terburu-buru, tidak apa-apa selama kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Petik 2. Saat Zhao Feng memeluknya, dia merasa lebih terdorong untuk bertarung. Berita tentang kepulangannya adalah rahasia yang dijaga ketat dan belum terbongkar. Karena itu, Zhao Feng sangat jarang keluar, dan Zhao Yufei hanya menghabiskan sedikit waktu sebelum kembali. Sekarang, saya bisa mulai menciptakan kerajaan ilahi saya. Zhao Feng melanjutkan pengasingannya. Hanya dewa penguasa dengan hukum yang bisa menciptakan kerajaan ilahi. Dimensi kerajaan ilahi sangat selaras dengan alam dewa desolet kuno, dan bahkan lebih unik, karena seseorang dapat menumbuhkan berbagai jenis sumber daya alam dan membesarkan binatang khusus di dalamnya. Dimensi kerajaan ilahi juga sangat kokoh. Dewa-dewa dengan level yang sama akan merasa sangat sulit untuk memaksa masuk. Jika dewa altar adalah sumber kekuatan untuk dewa-dewa, maka kerajaan dewa adalah sumber kekuatan kedua. Energi dapat disimpan di dalam kerajaan ilahi untuk digunakan pemiliknya di masa depan. Demikian pula, kerajaan ilahi yang cukup kuat dapat digunakan dalam pertempuran. Tapi lord-lord yang khas hanya akan menggunakan kerajaan ilahi dalam pertempuran jika hidup mereka dalam bahaya. Menciptakan kerajaan ilahi sangatlah sulit dan membutuhkan banyak waktu dan biaya. Saya memiliki sumber daya yang cukup untuk menciptakan kerajaan ilahi, tetapi waktunya. Zhao Feng mulai berpikir. Berdasarkan apa yang dia ketahui, dewa-dewa yang khas akan membutuhkan beberapa ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun, untuk menciptakan kerajaan ilahi. Kali ini tidak banyak untuk dewa-dewa, tapi itu sangat lama untuk Zhao Feng. Tiba-tiba, Zhao Feng teringat kembali pada lelang kerajaan ilahi. Sebuah kerajaan ilahi telah dilelang di sana dengan harga tinggi 11 juta. Itu karena itu mungkin untuk secara langsung memperbaiki kerajaan ilahi itu menjadi milik sendiri. Meskipun kompatibilitasnya tidak terlalu bagus, itu akan menghemat banyak waktu dan sumber daya. Memperbaiki kerajaan ilahi secara langsung jauh lebih sederhana daripada menciptakannya. Zhao Feng mulai berpikir,
Dia memiliki banyak kristal dewa berkualitas tinggi, jadi mungkin dia bisa membeli kerajaan ilahi. Tetapi menemukan kerajaan ilahi yang cocok untuk dirinya sendiri terlalu sulit. Apakah alam mimpi kuno dihitung sebagai kerajaan ilahi? Zhao Feng tiba-tiba teringat bahwa mata spiritual Lord-nya berisi dimensi khusus. Alam mimpi kuno terhubung ke mata dewa mimpi, jadi tidak perlu diragukan lagi kompatibilitasnya. Selain itu, alam mimpi kuno dibangun secara berbeda dari dimensi lain dan sangat mirip dengan struktur alam dewa desolet kuno. Selain itu, Zhao Feng telah memasuki kerajaan ilahi perlombaan cahaya, dan alam mimpi kuno tampaknya jauh lebih kuat daripada kerajaan ilahi ras cahaya. Mari mencoba. Zhao Feng menjadi agak bersemangat dengan gagasan itu dan memutuskan untuk mencobanya. Jika dia benar-benar bisa menyempurnakan alam mimpi kuno menjadi kerajaan ilahi, ini akan menjadi kerajaan ilahi yang sangat cocok dengannya. Dia tidak perlu khawatir tentang potensi masa depannya dan juga akan menghemat banyak waktu. Tubuh Zhao Feng lenyap saat dia memasuki alam mimpi kuno. Zhao Feng memasuki pengasingan di wilayah ras kilin api darah. Niat jiwanya meninggalkan tubuhnya dan menyatu dengan dunia. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan bahwa segala sesuatu untuk ratusan ribu li di sekitarnya berada di bawah kendalinya. Dalam jarak ini, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan dengan pikiran. Maksud matanya melonjak, menyatu dengan maksud jiwa dan membentuk mata perak besar. Perasaan bahwa dia mengendalikan segalanya semakin intensif, dan jangkauan di bawah kendalinya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Seharusnya mungkin, Zhao Feng memiliki perasaan yang sangat kuat. Bab 1468 Laut Surga yang Terbakar. Itu harus mungkin. Zhao Feng memiliki perasaan yang sangat kuat. Ketika dia mengaktifkan mata dewa impiannya dan menyatu dengan dunia alam mimpi kuno, dia merasakan bahwa ada semacam hubungan di antara keduanya. Pada saat ini, dia tidak hanya meningkatkan jangkauan kendalinya lebih dari 10 kali, dia juga bisa merasakan tempat-tempat yang lebih jauh, meskipun kemampuannya untuk mengontrol tempat-tempat itu tidak kuat. Jika saya ingin memperbaiki alam mimpi kuno, akan lebih mudah jika saya melakukannya melalui mata dewa impian, Zhao Feng memutuskan setelah beberapa pemikiran. Dia bangkit dan menuju lebih dalam ke alam mimpi kuno. Hanya setelah dia mulai menemukan banyak ras kuno tingkat Dewa Lord, dia mulai melambat. Dalam perjalanannya, dia menemukan lembah pegunungan yang sedingin es. Suhu di dalam lembah dengan cepat turun. Manusia, kamu berani mengganggu wilayahku. Suara dingin dan jahat muncul dari kabut dingin, hawa dingin yang meresap langsung ke dalam jiwa Zhao Feng. Tubuh jiwa petir Zhao Feng segera bergerak dengan petir yang melenyapkan energi es ini. Twish! Pada saat ini, hantu putih abu-abu muncul di depan Zhao Feng. Ke-44 dari 10.000 ras kuno, perlombaan jiwa es. Zhao Feng mengenali ras kunonya dengan sekali pandang. Ras jiwa es adalah ras yang sama dengan ras jiwa kuno, yang terampil dalam Soul Dao. Tubuh jiwa ras ini mengandung energi es, membuat mereka terampil dalam pertahanan dan serangan. Anggota Ice Soul Rache ini adalah Dewa Langit pertama. Dalam hal serangan jiwa, itu bisa mengancam puncak Dewa Surga pertama. Scram! Niat jiwa Zhao Feng melonjak, menyatu dengan alam mimpi kuno. Pada saat ini, wilayah dunia ini berada di bawah kendali Zhao Feng. Energi dunia mendukung kekuatan Zhao Feng sementara ahli Ice Soul Rache sangat ditekan. Niat jiwa yang kuat meledakkan ahli balap jiwa es keluar dari lembah. Ini tempatnya. Aku akan menyempurnakan kerajaan ilahi dan membentuk intinya. Setelah membuat keputusan ini, dia mulai melepaskan maksud mata, yang menyatu dengan maksud jiwa menjadi mata surga. Zhao Feng mengambil kekuatan ilahi dari altar dewanya, menggabungkannya dengan energi jiwanya, dan energi ini menyatu ke dunia sekitarnya. Begitu mudah. Zhao Feng terkejut. Memurnikan kerajaan ilahi hanya membutuhkan sedikit waktu jika dibandingkan dengan menciptakan kerajaan ilahi, tetapi sekarang, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan ilahi dan energi jiwanya dapat dengan mudah menyatu dengan dimensi ini. Terus, senang, Zhao Feng melanjutkan proses pemurnian. Meskipun proses pemurnian lebih mudah dari yang diharapkan, alam mimpi kuno jauh lebih besar dari kerajaan ilahi pada umumnya. Dia menghabiskan hari-hari berikutnya menyempurnakan alam mimpi kuno. Proses pemurnian agak lebih menuntut ketika harus mengendalikan energi jiwa seseorang. Jadi, ini juga cara untuk meredam maksud jiwa seseorang. Dalam setengah tahun, Zhao Feng mampu membawa niat jiwa ke puncak surga pertama.
Saat ini, dia memperhalus 1/10 dari alam mimpi kuno. Segala sesuatu dalam 1/10 ini berada di bawah kendalinya. Zhao Wan membawa pasukannya di alam mimpi kuno ke tempat ini dan membangun kembali markas mereka. Wilayah yang telah diperbaiki Zhao Feng dapat dianggap sebagai pusat alam mimpi kuno, dan surga bumi Yuan Qi dan sumber daya di sini semuanya jauh lebih berlimpah. Jadi, Zhao Feng berencana untuk membangun inti kerajaan ilahi di sini. 2 tahun kemudian, setengah dari alam mimpi kuno telah disempurnakan. Suatu hari, Zhao Feng memutuskan untuk beristirahat sebentar. Terus-menerus menggunakan energi jiwa untuk menyempurnakan alam mimpi kuno memiliki efek yang sangat besar pada pikiran seseorang. Karena dia berhenti memurnikan untuk saat ini, Zhao Feng memutuskan untuk mencari harta karun di area yang telah dia perbaiki. Dia memiliki warisan dalam berbagai ukuran. Pada dasarnya tidak ada dalam warisan ini yang dibutuhkan Zhao Feng, tetapi mereka dapat diberikan untuk mengasah dan memperkuat pasukannya di alam mimpi kuno. Zhao Feng juga mulai membagi area sehingga dia bisa mulai menumbuhkan sumber daya. Setelah beberapa hari, Zhao Feng meninggalkan alam mimpi kuno dan kembali ke ras spiritual. Apa yang terjadi? Memindai area dengan sens ilahinya, Zhao Feng menemukan bahwa ada murid inti ras spiritual yang jauh lebih sedikit dari biasanya. Suasana dalam perlombaan spiritual juga sedikit aneh. Zhao Feng pergi ke tempat terlarang untuk menemukan tetua kedua. Berita tentang kembalinya Anda ke perlombaan spiritual mungkin sudah keluar. Tetua kedua menghela napas. Entah bagaimana, beberapa organisasi intelijen berhasil mengetahui bahwa Zhao Feng telah kembali ke ras spiritual. Banyak faksi dari zona Ziling dan zona sekitarnya mulai mengawasi ras spiritual, baik secara terbuka maupun diam-diam. Mereka tidak akan menyerang ras spiritual secara terbuka, tetapi mereka diam-diam akan terlibat dalam tindakan kecil. Misalnya, mereka mungkin menyerang murid ras spiritual yang pergi keluar untuk mendapatkan informasi tentang Zhao Feng. Bahkan ada beberapa ahli baru-baru ini yang mencoba menyusup ke ras spiritual. Ras spiritual menemukan banyak dari mereka, tetapi beberapa dari mereka mungkin berhasil masuk. Zhao Feng terdiam, ekspresinya suram. Jika ini terus berlanjut, ras spiritual akan luntur dan melemah, dan begitu mencapai titik tertentu, insiden besar mungkin terjadi. Ras spiritual baru saja melalui perang dan baru saja berhasil pulih dan mulai berkembang lagi. Tapi sekarang, jika ini terus berlanjut, bahkan jika faksi lain tidak melakukan apapun, Blazing Gold Rache akan melakukannya. Tetua kedua, sebentar lagi, saya akan keluar untuk mengasah diri, kata Zhao Feng dengan tegas. Zhao Feng, sama sekali tidak. Meninggalkan perlombaan spiritual terlalu berbahaya? Tetua kedua meringis. Zhao Feng adalah anggota ras spiritual dan juga pemegang mata dewa ke-9. Jika dia dibiarkan dewasa, dia akan menjadi Raja Dewa. Dengan koneksi Zhao Yufei ke Zhao Feng, bahkan jika ras spiritual tidak bisa menjadi tanah suci, itu masih akan menuai hasil yang sangat besar. Dengan demikian, sikap ras spiritual adalah untuk melindungi Zhao Feng. Tetapi ras spiritual tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Zhao Feng. Tetua kedua dapat melihat bahwa Zhao Feng membuat keputusan ini karena dia tidak ingin membebani ras spiritual. Setiap ahli harus berjalan di jalan yang dipenuhi duri dan bersimbah darah. Zhao Feng dengan dingin berkata, dia tidak bisa tetap dalam perlombaan spiritual selamanya. Selain itu, seorang ahli sejati tidak menempa jalan melalui pengasingan, tetapi melalui pembunuhan dan kematian. Di luar, ada banyak orang yang ingin mengambil mata dewa ke-9-nya. Zhao Feng tidak akan sopan. Orang-orang yang ingin mengambil mata dewanya akan menjadi batu loncatan yang akan dia gunakan untuk menjadi lebih kuat. Dan juga, aku harus pergi mencari kucing kecilku yang pencuri. Zhao Feng tampak agak tidak berdaya. Ketika mata dewanya terbangun dan dia tertidur, dia menggunakan kemampuan teleportasi pikiran untuk kembali ke zona benua, tetapi dia kehilangan kucing kecil pencuri itu dalam perjalanan. Kucing kecil pencuri itu adalah kucing peninggalan surga, dan jika seseorang yang mengetahui rahasia kucing peninggalan surga menemukannya, itu akan berada dalam bahaya. Tentu saja, Zhao Feng percaya bahwa kucing pencuri itu memiliki waktu yang jauh lebih baik daripada dirinya. Sangat baik, hati-hati. Tetua kedua merasa tidak mungkin untuk menyangkal kata-kata Zhao Feng, dan dia agak mengagumi sikap Zhao Feng. Zhao Feng kembali ke kediamannya dan merapikan sedikit sebelum diam-diam meninggalkan ras spiritual.
Pada tingkat Zhao Feng, hanya Dewa Langit kedua yang terampil dalam Dao Jiwa atau ruang Dao yang dapat melacaknya, dan jelas bahwa Dewa Surga kedua tidak akan secara pribadi bersembunyi di dekat perlombaan spiritual untuk mengawasi berbagai hal. Dengan demikian, Zhao Feng dengan lancar meninggalkan perlombaan spiritual tanpa ada yang tahu sebaliknya. Setengah bulan setelah dia pergi, tetua kedua mengungkapkan bahwa Zhao Feng sudah pergi. Tentu saja, Zhao Feng menginginkan ini. Setelah berita ini menyebar, mereka yang menargetkan ras spiritual berkurang jumlahnya. 3 bulan kemudian, Zhao Yufei muncul dari pengasingannya. Setelah mengetahui bahwa Zhao Feng telah pergi, dia memutuskan untuk keluar dan melatih dirinya sendiri. Elder kedua melakukan yang terbaik untuk membujuknya sebaliknya, tetapi tidak berhasil. Ini karena Zhao Yufei berjanji bahwa dia tidak pergi mencari Zhao Feng, tetapi untuk mengasah dirinya sendiri. 3 tahun berlalu setelah kepergian Zhao Feng. Ada berita konstan tentang Zhao Feng muncul di tempat ini atau itu, tetapi tidak ada yang tahu apakah laporan ini nyata atau palsu. Di zona Tianhe, di tanah terlarang yang sangat berbahaya yang dikenal sebagai Laut Surga yang terbakar, semua orang bisa melihat antara langit dan bumi adalah api merah keemasan. Seluruh dunia sepertinya terbakar. Objek luar apapun yang masuk akan diserang oleh api tak berujung. Ada desas-desus bahwa Dewa Surga kedua telah memasuki Laut Surga yang terbakar sekali dan diserang oleh Dewa Yao tingkat dewa. Meskipun mereka akhirnya berhasil membunuh Dewa Yao itu, mereka akhirnya benar-benar diserang oleh api. Tidak dapat memadamkan api yang tidak bisa dipadamkan ini, dewa-dewa akhirnya menjadi bagian dari Laut Surga yang terbakar. Suatu hari, seorang pemuda berambut perak sedang berjalan melalui Laut Surga yang terbakar, ekspresi tenang di wajahnya. Orang ini tidak lain adalah Zhao Feng. Setelah meninggalkan ras spiritual, ia pergi ke tanah terlarang tingkat dewa dari berbagai zona utama. Tempat terlarang ini tidak ada orangnya, jadi kemungkinan besar dia tidak akan ditemukan. Zhao Feng juga bisa mengasah dirinya sendiri di tempat-tempat ini. Dalam 3 tahun terakhir ini, dia telah pergi ke 5 tempat terlarang seperti itu. Ada satu tempat terlarang yang disebut neraka jiwa darah yang paling berbahaya. Zhao Feng tahu sedikit tentang itu dan menerobos masuk ke pusatnya, di mana dia diserang oleh banjir dewa darah yang hiruk-pikuk tanpa akhir. Bahkan ada dewa darah surga ketiga yang memaksa Zhao Feng menggunakan teknik yang kuat sehingga dia bisa mundur. Setelah pengalaman itu, Zhao Feng menyingkirkan harga dirinya. The Ancient Desolate Realm of Gods benar-benar luas, dan ada banyak tanah terlarang di mana bahkan dewa raja tidak berani menjelajah. Zhao Feng perlahan melewati lautan api merah keemasan. Dia tidak fokus untuk memurnikan tubuhnya, jadi Laut Surga yang terbakar memiliki efek yang agak besar padanya. Api ini agak istimewa. Saat dia mengalami api ini, dia tidak bisa tidak merenungkan sifatnya. Api ini sangat kuat, tapi juga terasa sedikit familiar. Tiba-tiba, riak energi yang kuat dan membakar datang dari kejauhan. Nyala api melonjak, dan kemudian burung api emas menyerang. Makhluk yang tinggal di Laut Surga yang terbakar tidak diragukan lagi mampu mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Nyala api itu tampaknya berkembang biak dengan ganas, memberikan tekanan yang lebih besar pada Zhao Feng. Chaos Origin Divine Sword, Zhao Feng membentuk pedang perak lebar di tangannya dan menyerang. Tujuannya adalah untuk meredam tubuhnya, jadi pada saat-saat seperti ini, Zhao Feng akan membatasi dirinya sehingga dia dapat memaksimalkan efek latihannya. Zhao Feng menebas pedang ilahi asal chaos yang kuat ke arah burung emas itu. Burung api berada di surga pertama, dan itu sangat kuat di dalam Laut Surga yang terbakar. Tetapi hanya dengan pedang ilahi asal chaos, Zhao Feng memiliki keuntungan yang luar biasa. Ini adalah hasil dari pelatihannya selama beberapa tahun terakhir ini. Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Aliran energi Chaos Origin yang tidak teratur tiba-tiba mengelilingi tubuhnya, menyembunyikan penampilannya. Sosok merah tiba-tiba muncul di api di sebelah kanannya. Mati! Sosok merah itu bergegas ke Zhao Feng dan melemparkan ke depan telapak tangan api yang besar. Bahkan burung api yang berkelahi dengan Zhao Feng ketakutan dan melarikan diri. Apakah seseorang berhasil melacak saya? Mata Zhao Feng tenggelam. Ini secara logis tidak mungkin. Dia belum pernah menemukan hal seperti ini sebelumnya, tetapi sekarang, di jantung Laut Surga yang terbakar, dia disergap oleh dewa-dewa. Bab 1469 Paviliun Burung Vermilion. Apakah seseorang berhasil melacak saya? Mata Zhao Feng meredup. Ini secara logis tidak mungkin.
Dia tidak memperhatikan sesuatu yang aneh sebelum memasuki laut surga yang terbakar. Tetapi sekarang dia sedang berlatih di tengah laut surga yang terbakar, dia disergap oleh dewa-dewa. Selain itu, penyerangnya memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan dan bahkan terampil dalam hukum api. Di lingkungan laut surga yang terbakar, dewa-dewa ini memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mati, seorang tetua berambut merah muncul dari lampu merah, matanya kejam. Telapak tangannya menembakkan satu demi satu telapak tangan yang menyala-nyala, yang memobilisasi api tak berujung dari laut surga yang terbakar. Sekilas, itu tampak seperti beberapa gunung besar yang terbakar datang ke arahnya. Zhao Feng mencengkeram pedang ilahi asal Chaos dan dengan cepat mengaktifkan cincin kekosongan surga kekacauan. Desir, ledakan, ledakan. Dia mengayunkan pedang ilahi asal Chaos ke telapak tangan api. Adapun serangan-serangan yang tidak bisa dia tanggapi tepat waktu, dia meminta Chaos Heaven Void Ring menyerapnya. Di tanah terlarang yang berbahaya ini, di mana lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan energi yang kuat, Chaos Heaven Void Ring dapat terus-menerus menyerap energi dan memberdayakan dirinya sendiri. Suara mendesing. Setelah menangkis gelombang serangan pertama dari tetua berambut merah, Zhao Feng mencoba menarik diri dari tetua itu. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Mungkinkah Tuan telah salah mengira saya sebagai orang lain? Zhao Feng memandang musuh ini dan dengan tenang bertanya. Dia merasa bahwa sesepuh berambut merah ini murni ingin membunuhnya, bukan merebut mata dewa ke-9. Entah aku mengenalmu atau tidak, itu tidak masalah. Penatua berambut merah itu mendengus sebelum maju lagi. Pedang panjang dari awan berapi-api muncul di tangannya, berkilau dengan cahaya yang membakar. Dalam bentrokan sebelumnya, penatua berambut merah merasakan tingkat kekuatan Zhao Feng yang sebenarnya. Memahami bahwa lawan ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan, dia mengeluarkan artefak ilahi kualitas tertingginya. Suos-suos. Pedang itu menembakkan sinar cahaya yang menyala-nyala, sungai api yang melonjak ke seluruh dunia. HMPH, Zhao Feng dengan dingin mendengus. Dari tanggapan barusan, dia menyadari bahwa sesepuh berambut merah ini tidak datang untuk mata dewa ke-9. Dia mungkin punya alasan lain untuk ingin membunuhnya, atau mungkin dia hanya suka membunuh orang. Tetapi karena tetua ingin membunuhnya, Zhao Feng tidak perlu membuang-buang waktu untuk mengobrol. Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Pedang Chaos Origin yang luas di tangannya segera mulai bergerak dengan energi Tribulation Lightning. Dalam sekejap, pedang ilahi asal Chaos benar-benar tertutup petir, mengubahnya menjadi pedang petir kesengsaraan asal Chaos. Dengan satu tebasan, pedang petir kesengsaraan asal Chaos membelah lautan api. Penatua berambut merah itu khawatir. Kekuatan ilahi yang digunakan Zhao Feng barusan sangat tidak biasa. Ledakan, bang, jatuh. Baut energi dari Chaos Origin Tribulation Lightning Sword menghantam salah satu bilah api dan segera memotongnya menjadi 2. Selain itu, sambil mengonsumsi energi, petir Chaos Origin Tribulation Lightning juga menyerap energi untuk memperkuat dirinya sendiri. Tetua berambut merah melambaikan pedang awan apinya, menghancurkan serangan Zhao Feng. Orang ini, tetua berambut merah menjadi termenung. Pada saat ini, energi yang kuat muncul di belakang Zhao Feng. Seseorang dari Swift Wind Gate, mundur. Tetua berambut merah itu meringis dan segera melarikan diri. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah biru tiba. Jika Tuan yang baik mampu mengalahkan penatua Crimson Pavilion Burung Vermilion, Anda pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari faksi mana Tuan yang baik Tuhan? Mungkin yang ini pernah mendengar tentang kemasyhuranmu. Pria berjubah biru itu tersenyum, memancarkan aura menyegarkan di tengah laut surga yang terbakar. Yang ini adalah Zhao Wang, dewa-dewa yang baru saja maju yang kebetulan melewati tempat ini. Untuk beberapa alasan, saya tiba-tiba diserang oleh penatua Crimson dari Pavilion Burung Vermilion. Zhao Feng tidak menyebutkan nama aslinya, melainkan menggunakan klonnya saat dia mencari informasi. Dia ingin mengetahui situasinya setelah tetua Crimson ini tiba-tiba pergi. Orang-orang di Pavilion Burung Vermilion memiliki sifat yang sangat kejam, dan mereka menikmati membunuh orang dan mencuri harta karun mereka. Jika Tuan baik tidak keberatan, Anda dapat mengunjungi Swift Wind Gate kami. Pria berjubah biru itu tersenyum saat dia mengeluarkan undangan ke Zhao Feng. Saya harus menolak. Saya hanya lewat dan tidak berencana untuk tinggal lama. Zhao Feng menolak. Bahkan sebelum pria itu tiba, mata dewa impian Zhao Feng memperhatikannya.
Pada saat itu, mata pria berjubah biru ini kejam dan diwarnai dengan niat membunuh. Tetapi kemudian, pria tersebut memperhatikan bahwa Zhao Feng sedang bertarung dengan Penatua Crimson, jadi dia mengubah ekspresinya. Zhao Feng hanya pernah mendengar nama Pavilion Burung Vermilion dan Swift Wind Gate, tetapi dia hanya mengerti sedikit tentang mereka. Karena itu masalahnya, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Namun, Tuan yang baik sudah mendekati wilayah tengah laut surga yang terbakar. Jika Anda melanjutkan lebih dalam, bahkan Dewa Surga pertama tidak akan mampu menahan nyala api. Pria itu menunjukkan ekspresi ramah dengan memperingatkan Zhao Feng. Selamat tinggal. Dengan perpisahan acuh tak acuh ini, Zhao Feng perlahan menjauh dari pria itu. Kali ini, dia tidak melanjutkan lebih dalam ke laut surga yang terbakar, malah memilih untuk tetap berada di pinggiran dan mengamati situasinya. Apakah ada yang aneh di tempat ini? Zhao Feng agak bingung. Pavilion Burung Vermilion dan Gerbang Angin Swift adalah faksi bintang 5 dari zona Tianhe, tapi mengapa ahli dewa-dewa dari faksi bintang 5 ini berkumpul di laut surga yang terbakar? Setelah pengamatan yang cermat, dia bisa merasakan banyak aura kekuatan ilahi yang lemah di dalam laut surga yang terbakar. Jelas bahwa ada beberapa orang di laut surga yang terbakar akhir-akhir ini. Sebagai tempat terlarang, tempat ini seharusnya hampir sepi. Semakin berbahaya sebuah tempat terlarang, semakin jarang bisa dilihat orang lain. Jadi, pasti ada sesuatu yang aneh terjadi di sini. Di tempat tertentu di tengah laut surga yang terbakar, pria parubaya berjubah biru itu berhenti, di mana sebuah terowongan spasial muncul di depannya. Suara mendesing. Dia memasuki terowongan, yang segera ditutup. Dia dengan cepat terbang, dengan cepat memasuki istana yang terbuat dari kristal putih. Ada tahta giok biru didirikan di aula. Tiba-tiba, sosok putih yang mempesona muncul di singgasana ini. Samar-samar seseorang bisa melihat sesepuh usang mengenakan jubah biru dalam cahaya ini, tubuhnya memancarkan keagungan lalim yang memenuhi istana. Bagaimana situasinya? Sesepuh berjubah biru dengan santai bertanya. Itu bukan seseorang dari Pavilion Burung Vermilion, jawab pria parubaya itu dengan tenang. Anda tidak menghilangkan atau mengusirnya? Sesepuh berjubah biru dengan santai bertanya. Yang terbaik adalah jika orang luar tidak mengetahui tujuan mereka. Mereka yang tahu harus bergabung sementara dengan Swift Wind Gate atau menjadi musuh Swift Wind Gate. Orang ini mungkin lebih kuat dari Penatua Crimson Pavilion Burung Vermilion. Meskipun saya memberinya undangan, dia tidak menerimanya. Mata pria parubaya itu redup. Pria itu melanjutkan dengan menjelaskan secara rinci apa yang telah terjadi. Awasi dia. Pavilion Burung Vermilion pasti membawa orang ini menjadi anggota Gerbang Angin Swift kita. Setelah orang itu dalam bahaya, bantu dia dan lakukan yang terbaik untuk merekrutnya. Jika dia bersikeras untuk pergi, lupakan saja. Mata tetua berjubah biru itu berbinar. Ya, Master Gerbang, jika dia bersedia membantu kita, peluang kita untuk mendapatkan item itu akan meningkat, kata pria berjubah biru itu dengan tegas. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng terus berkeliaran di sekitar laut surga yang terbakar, tetapi dia tidak menjelajah ke pusat laut surga yang terbakar, paling banyak berkeliaran di sekitar wilayah dekat pusat. Selama periode ini, dia melatih dirinya sendiri dan menyelidiki keanehan tempat ini. Aku sedang diikuti oleh Swift Wind Gate. Zhao Feng telah lama mengetahui bahwa orang-orang mengikutinya. Meskipun mereka memiliki keterampilan penyembunyian tingkat tinggi, mereka tidak bisa lepas dari mata Zhao Feng. Tetapi karena mereka belum menunjukkan permusuhan yang jelas, Zhao Feng tidak punya rencana untuk menyerang mereka. Tiba-tiba, energi yang menindas meledak keluar dari lautan api. Oh tidak, Zhao Feng merasakan permusuhan yang intens. Tapi pria parubaya berjubah biru yang bersembunyi jauh di belakangnya sangat senang. Pavilion Burung Vermilion masih tidak bisa menahan diri. Haha, jika orang ini bersedia bergabung dengan Swift Wind Gate kita, maka saya harus berterima kasih kepada Vermilion Bird Pavilion. Petik 2. Pria berjubah biru itu terus bersembunyi untuk saat ini. Seorang lelaki tua dengan kulit kasar dan kuning tua, alis tebal, dan mata besar, dan mengenakan jubah kuning, menyerbu keluar dari lautan api. Mati. Saat tetua ini muncul, dia memancarkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Kuning gelap dan energi berat muncul yang menyebabkan tubuh Zhao Feng berhenti. Surga kedua, sok muncul di mata Zhao Feng. Dia telah memperkirakan bahwa pendatang baru ini berasal dari Pavilion Burung Vermilion, tetapi dia tidak mengharapkannya untuk mengirim Dewa Surga kedua.
Gelombang besar kekuatan ilahi berkumpul di atas kepala Zhao Feng menjadi gunung besar. Nyala api yang tak terbatas membuat gunung yang sangat besar ini menunjukkan sedikit warna merah tua, meningkatkan tekanan yang dipancarkannya. Pria parubaya berjubah biru terbang keluar. Teman, kamu telah menjadi sasaran pavilion burung vermilion. Orang ini adalah Dewa Langit kedua Dewa Fast Soul. Ayo mundur. Pria berjubah biru itu dengan cepat mendekati Zhao Feng, bertingkah seperti penonton yang datang untuk membantu. Zhao Feng kuat dan memiliki trik sendiri. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Dewa Langit kedua, mereka berdua yang bekerja bersama sepenuhnya mampu mundur dengan hidup mereka. Selain itu, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk merekrut Zhao Feng dan menambahkan kekuatan kuat lainnya ke jajaran gerbang angin Swift. Ledakan, bang! Keduanya bekerja sama untuk menghancurkan gunung besar di langit. Jadi itu benar-benar gerbang angin Swift. Tidak peduli skema macam apa yang Anda miliki, orang tua ini akan memastikan Anda tidak pergi. Dewa Lord Fast Soul mencibir saat dia menyerang ke depan, tubuhnya diselimuti energi yang menakjubkan. Mundur, pria berjubah biru itu mengabaikan dewa-dewa Fast Soul. Selama dia bisa membawa Zhao Feng kembali bersamanya ke Swift Wind Gate, itu masih akan dianggap semacam kemenangan. Tetapi pada saat ini, lautan api yang jauh meledak. Mati, seorang tetua berambut merah tiba-tiba muncul. Ini tidak lain adalah orang yang pernah menyergap Zhao Feng sebelumnya, Penatua Crimson. Tidak bagus, masih ada yang lain? Pria berjubah biru itu meringis. Dia tidak mengira pavilion burung vermilion tidak hanya mengirim Dewa Surga kedua, tetapi bahkan menyembunyikan Penatua merah di dekatnya. Ledakan, bang, jatuh. Gelombang hebat kekuatan ilahi melonjak menuju Zhao Feng dan pria berjubah biru itu. The Crimson Elder dan Dewa Surga kedua. Jika kita tinggal, kita mungkin akan mati di sini. Pikiran pria parubaya itu berputar-putar. Beberapa saat kemudian, dia membuat keputusan. Kamu pegang belakang, aku akan kembali dan mendapatkan bala bantuan. Setelah mengatakan ini, pria berjubah biru itu mulai membakar kekuatan ilahinya dan mengedarkan kekuatan hukum anginnya. Angin biru mulai berputar mengelilingi tubuhnya. Secara bertahap, seluruh tubuhnya menyatu dengan angin ini. Pria berjubah biru itu berubah menjadi cahaya biru samar yang melesat dengan kecepatan ledakan. Kecuali mereka terampil dalam kecepatan, bahkan Dewa Surga kedua tidak akan bisa menyusul. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Setelah melarikan diri dari jarak tertentu, pria berjubah biru itu menghela nafas. Meskipun dia tidak bisa merekrut Zhao Feng, dia akhirnya menjebaknya. Zhao Feng menghadapi dewa-dewa Fast Soul dan Penatua Crimson sendirian, memastikan kehancurannya. Jika dia tidak bisa menjadi sekutu Swift Wind Gate, membuatnya terbunuh oleh Vermilion Bird Pavilion juga baik-baik saja. Nak, mati. Dewa-dewa Fast Soul menyatukan kedua telapak tangannya, menciptakan dinding kuning gelap bumi di sebelah kiri Zhao Feng dan dinding tiba-tiba menutup, memancarkan tekanan besar seperti yang mereka lakukan, tampaknya berusaha menghancurkan Zhao Feng menjadi bubur. Lubang hitam surga kekacauan. Zhao Feng segera memobilisasi sejumlah besar kekuatan ilahi asal chaos. Cincin di sekelilingnya mulai menjadi gelap warnanya, menjadi hitam dan mulai memancarkan kekuatan distorsi dan melahap yang bahkan lebih kuat. Ledakan, bang, dinding kuning gelap saling bertabrakan. Gelombang kejut itu menyebabkan gelombang api yang sangat besar melonjak melintasi lautan api. Tiba-tiba, pusat ledakan mulai mengeluarkan hisapan yang kuat. Ledakan, suos, kekuatan ledakan dan energi api mulai berkumpul di tengah. Sepertinya aku harus menggunakan semua kekuatanku. Mata Zhao Feng menjadi gelap. Setelah pelatihannya, bahkan tanpa menggunakan mata dewanya, dia masih bisa melawan Dewa Langit kedua. Saat debu mengendap, bola hitam pekat muncul di tempat ledakan terjadi, memancarkan energi kekacauan yang dalam. Dewa-dewa Fast Soul tercengang. Dia percaya bahwa, bahkan jika Zhao Feng tidak terbunuh oleh serangan ini, setidaknya dia akan terluka parah, tetapi hasil ini sama sekali tidak terduga. Bab 1470 Fragmen Neraka yang Membara. Dewa-dewa Fast Soul tercengang. Dia percaya bahwa, bahkan jika Zhao Feng tidak terbunuh oleh serangan ini, setidaknya dia akan terluka parah, tetapi hasil ini sama sekali tidak terduga. Anak ini menyembunyikan kekuatannya. Wajah Penatua Crimson berubah menjadi kaku. Zhao Feng sekarang lebih kuat daripada bentrokan mereka sebelumnya.
Mungkin inilah alasan mengapa Dewa Gerbang Angin Swift memberitahu Zhao Feng untuk memegang bagian belakang. HMPH, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Dewa Lord Fasoul mendengus marah. Semakin kuat Zhao Feng, semakin besar ancaman yang dia berikan kepada mereka. Ini adalah kesempatan yang ideal. Sebelum anggota Swift Wind Gate tiba, mereka harus membunuhnya. Segel surga, perkuat bumi. Dewa-dewa Fasoul merentangkan tangannya, melepaskan kekuatan ilahi yang besar dan berbobot. Dunia menjadi gelap saat tekanan besar membebani. Dewa-dewa Fasoul memiliki hukum bumi. Tidak hanya dia tidak terpengaruh oleh Burning Heaven Sea, dia sebenarnya sedikit lebih kuat dari biasanya. Api yang membakar juga mengobarkan energi bumi di dunia. Selain itu, domain bumi yang berat ini terus menyusut, meningkatkan tekanan di dalamnya. Chaos Heaven Black Hole melahap. Zhao Feng sepenuhnya mengaktifkan energi melahap lubang hitam surga Chaos. Dalam sekejap, tekanan di sekitarnya langsung mereda. Sementara itu, lubang hitam surga kekacauan menjadi lebih kuat karena menyerap kekuatan ini. Keterampilan pertahanan anak ini sebenarnya bisa menyerap energi lain. Cepat dan serang! Dewa Lord Fasoul berteriak ketakutan. Tangan kanannya terangkat ke depan, mengepalkan tangan. Di dalam domain hukum, tangan batu raksasa terbentuk di depan Zhao Feng. Tangan batu raksasa itu meluncur ke arah Zhao Feng. Ledakan, desir, desir. Crimson Elder segera mengayunkan pedangnya, mengirimkan gelombang api yang mengerikan. Ini tidak bagus. Keduanya bekerja sama agak sulit untuk dihadapi. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap. Dewa-dewa Fasoul dan Tetua Merah memiliki serangan yang cukup kuat. Lubang hitam Chaos Heaven tidak akan bisa bertahan lama. Dan karena dia jauh di dalam domain hukum Dewa Surga kedua, kecepatannya terbatas. Jadi, kecuali Zhao Feng menggunakan kekuatan mata dewa atau fragmen artefak leluhur, dia akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Tapi begitu dia menggunakan dua hal ini, itu akan membuat kedua dewa-dewa ini menjadi hiruk-pikuk, bahkan mungkin memobilisasi pavilion burung vermilion di belakang mereka. Ledakan, bang, jatuh. Zhao Feng mengayunkan pedang petir kesengsaraan asal Chaos, melakukan yang terbaik untuk melemahkan serangan yang akan datang. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan mata dewaku. Mata Zhao Feng meredup. Selama dia tidak membuatnya terlalu jelas, orang-orang ini akan merasa sangat sulit untuk mendeteksi mata dewa ke-9. Tetapi pada saat ini, suara santai dan santai terdengar di medan perang. Baik pak, apakah Anda butuh bantuan? Ada orang lain. Zhao Feng agak terkejut. Bahkan dia tidak memperhatikan pendatang baru ini sampai sekarang. Tentu saja, ini sebagian karena dia telah menyegel kekuatan mata dewa impiannya dan berada di tengah pertempuran sengit. Itu kamu? Dewa-dewa Fasoul berbalik untuk melihat dan segera memucat. Zhao Feng menoleh untuk melihat dan melihat seorang pemuda berjubah putih dengan tubuh semi-transparan dan aura yang lemah. Dia memegang kipas putih dan berdiri miring di udara, senyum di matanya yang cerah. Tang Bai, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Dewa-dewa Fasoul marah dan berbicara dengan nada mengancam. Dan apa yang terjadi jika saya ikut campur? Jika dia bersedia bergabung dengan tim saya, dia akan berada di pihak saya. Tang Bai memutar matanya, lalu tersenyum pada Zhao Feng. Bagaimana menurutmu? Bergabunglah dengan tim saya dan saya akan membantu Anda melawan dua orang tua berkabut ini. Petik 2. Zhao Feng terkejut. Meskipun Tang Bai memanfaatkan kesempatan ini untuk mengancamnya, baik sikap maupun nadanya bukanlah seseorang yang mengancam orang lain. Tang Bai memberikan kesan yang jauh lebih baik daripada pavilion burung vermilion atau gerbang angin Swift. Selain itu, meskipun orang ini tidak setua itu, dia secara mengejutkan adalah puncak surga pertama. Selain itu, Tang Bai tidak takut pada Dewa Langit kedua, dia juga tidak takut pada pavilion burung vermilion yang mendukung dewa-dewa Fasoul dan Tetua Merah. Ini bukti bahwa dia tidak memiliki latar belakang yang sederhana. Tang Bai, jangan berpikir bahwa kami tidak akan membunuhmu. Dewa Lord Fasoul menjadi merah di telinga saat dia berteriak. Bagi Tang Bai untuk mencoba dan merekrut dewa-dewa lain tepat di depan wajah mereka tidak lebih dari tantangan yang kurang ajar. Tapi yang mengejutkan, Zhao Feng tidak langsung setuju. Namun orang lain, Zhao Feng agak bermasalah. Baik pavilion burung vermilion maupun Swift Wind Gate tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Selain itu, dia juga tidak ingin bergabung dengan faksi-faksi ini atau tim Tang Bai.
Jika dia terlalu dekat dengan orang luar, ada kemungkinan lebih besar bahwa identitasnya sebagai mata dewa ke-9 akan terungkap. Namun, jika dia menggunakan mata dewa ke-9 atau fragmen artefak leluhur pada saat seperti ini, kedua belah pihak ini pasti bisa menarik kesimpulan yang tepat. Selain itu, meskipun Tang Bai adalah puncak surga pertama, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Zhao Feng merasa bahwa dia bahkan mungkin lebih kuat dari dewa-dewa Fast Soul. Ketiganya bekerja bersama akan lebih sulit untuk dihadapi. Jika Anda bergabung dengan tim saya tidak akan membatasi Anda dengan cara apapun. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan saya dalam perang. Selain itu, saya juga bisa memberi Anda seni rahasia yang kuat yang menyembunyikan energi dan identitas dewa-dewa Anda, kata Tang Bai tanpa terburu-buru. Zhao Feng telah menggunakan lapisan pelindung untuk menyembunyikan penampilannya selama ini. Ini memberitahu Tang Bai bahwa Zhao Feng tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Karena itu, dia menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan Zhao Feng. Jika itu hanya satu perang, maka saya menerima undangan Anda, kata Zhao Feng setelah beberapa saat berpikir. Tang Bai telah meninggalkan kesan yang jauh lebih baik pada Zhao Feng daripada dua faksi lainnya, dan Tang Bai tampaknya hanya memiliki tim kecil di sisinya. Selain itu, Tang Bai juga berjanji bahwa dia tidak akan membatasi gerakan Zhao Feng. Bukankah Zhao Feng melakukan perjalanan ini dengan tepat untuk menenangkan diri? Medan perang adalah tempat yang tepat untuk hal seperti itu. Dan dengan puncak kultivasi surga pertama Tang Bai, dengan mengikutinya ke pertempuran, dia mungkin tidak akan mengalami apapun yang sangat berbahaya. Akhirnya, Tang Bai bahkan bisa memberinya rahasia yang sangat dia butuhkan. Sepakat, Tang Bai tersenyum dan segera terbang ke depan. Tidak, kamu, Dewa Lord Fast Soul langsung panik. Dia baru saja mengirim pesan untuk bala bantuan, jadi mereka mungkin tidak akan datang tepat waktu. Suara mendesing, suara mendesing. Tang Bai melambaikan kipas putihnya, mengirimkan gelombang energi putih ke domain hukum di sekitar Zhao Feng. Domain hukum ini langsung mulai melemah seolah-olah telah mengalami serangan balik langsung. Pada saat yang sama, Chaos Heaven Black Hole milik Zhao Feng meledak dengan kekuatan, mengirimkan energi yang mendistorsi dan melahap dan menghancurkan domain hukum bumi. Baru saja, itu adalah energi penyegelan. Zhao Feng memandang Tang Bai, bahkan lebih percaya diri pada seni rahasia yang dia tawarkan. Setelah melarikan diri dari pembatasan, Zhao Feng menyerang dewa-dewa Fast Soul dan Tetua Merah. Orang-orang ini ingin membunuhnya, jadi Zhao Feng secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Anda melukai salah satu anggota saya, jadi jangan salahkan saya. Pada saat ini, Tang Bai tersenyum dan menyerang dewa-dewa Fast Soul. Mati, Zhao Feng dengan liar mengayunkan pedang petir kesengsaraan asal Chaos, mengirimkan petir gelap energi petir melesat ke depan. Segel, Tang Bai mengulurkan tangan, melepaskan lingkaran cahaya putih aneh yang menyapu area tersebut. Dewa-dewa Fast Soul dan Tetua Merah segera merasakan sebagian dari kekuatan mereka disegel, dan bahkan kecepatan mereka terpengaruh. Membunuh, Zhao Feng menyerang Penatua Crimson, pedang petir kesengsaraan asal Chaos-nya meningkat kekuatannya. Dewa-dewa Fast Soul adalah surga kedua yang ahli dalam hukum bumi dan dalam teknik pertahanan, menjadikannya target yang lebih sulit. Jadi, dia menyerang Penatua Crimson lebih dulu. Tuhan Lord Fast Soul, selamatkan aku. Penatua Crimson segera memanggil Dewa Lord Fast Soul untuk meminta bantuan. Energi siling Tang Bai berarti bahwa Penatua Crimson hanya dapat menggunakan sekitar 70% dari kekuatannya. Pada saat ini, energi hukum waktu menyelimuti Penatua Crimson. Dengan sebagian dari kekuatannya tersegel, Penatua Crimson kurang mampu melawan hukum waktu. Hukum waktu, sepertinya aku telah menemukan seseorang yang cukup baik kali ini. Tang Bai bersukacita. Dia belum pernah melihat Dewa Surga pertama dengan hukum waktu. Tentu saja, mungkin ada eksistensi seperti itu di Light Rache yang legendaris. Suos, desir, beberapa gelombang energi Chaos Origin Tribulation Lightning menebas tubuh Tetua Crimson. Serangan ini tidak hanya menyerap energinya tetapi juga sulit untuk disembuhkan. Berhenti, dewa-dewa Fast Soul mengumpulkan kekuatan ilahi menjadi naga kuning tua yang melolong ke depan. Duduk saja dengan sabar di sana. Tang Bai melambaikan kipasnya, mengirimkan aliran energi putih ke naga kuning yang terus-menerus menyegel kekuatannya. Ledakan, bang. Pada akhirnya, Tang Bai menghancurkan serangan itu dengan satu telapak tangan. Di sisi lain, Zhao Feng menusuk melalui dada Tetua Crimson,
memungkinkan kekuatan petir kesengsaraan asal chaos merajalela di dalam tubuh tetua Crimson. Suara mendesing, tubuh penatua Crimson dengan cepat dibakar menjadi abu oleh api dari laut surga yang terbakar. Bum bum bum, riak energi yang kuat datang dari kejauhan, dan samar-samar seseorang bisa melihat bentuk kapal perang di cakrawala. Saatnya pergi, Tang Bai memanggil, lalu dia pergi bersama Zhao Feng. Tidak lama setelah pasangan itu pergi, sebuah kapal perang yang dilingkari api merah dan memancarkan aura tirani turun. Seorang wanita berjubah merah keluar dari haluan kapal. Dewa-dewa Fasoul, apa yang terjadi? Tang Bai bergabung bersama dengan dewa-dewa yang lain dan membunuh tetua merah. Dewa-dewa Fasoul mengepalkan tinjunya dengan marah. Sialan, Tang Bai ini, jika bukan karena tuannya. Ayo kembali dulu, ekspresi wanita berjubah merah menjadi suram. Sementara itu, Zhao Feng mengikuti Tang Bai ke suatu tempat di tempat lain di laut surga yang terbakar. Sebuah jalur biru tua terbentuk, dan pasangan itu masuk. Di dalam kerajaan ilahi ada pemandangan yang indah, dan orang bisa melihat laut tak terbatas di kejauhan. Setelah memindai dengan sens ilahinya, Zhao Feng menemukan bahwa ada cukup banyak orang di kerajaan ilahi ini, bersama dengan 2 dewa-dewa dan 8 dewa-dewa setengah langkah. Bersantai, ini bukan kekuatan penuh kami. Tang Bai tersenyum. Dia kemudian mengumpulkan semua anggota kerajaan ilahi di aula besar. Anggota baru, dewa-dewa Zhao Wang. Tang Bai memperkenalkan kepada semua orang. Tang Bai mulai memperkenalkan semua orang pada Zhao Feng. Mayoritas dari orang-orang ini bukan dari faksi manapun, dan salah satu dari 2 dewa-dewa bahkan dari zona yang berdekatan dengan zona Tianhe. Karena Anda telah setuju untuk bergabung dengan tim saya harus memberitahu Anda apa tujuan kami. Ekspresi Tang Bai menjadi tenang. Biasanya, tanah terlarang yang berbahaya seperti laut surga yang terbakar tidak akan pernah menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Semua ini karena, 1 bulan yang lalu, dewa-dewa pavilion burung Vermilion menemukan tanda-tanda fragmen artefak leluhur di laut surga yang terbakar. Seorang pria berbaju hitam dan kekar menjelaskan. Fragmen artefak leluhur, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi tercengang. Dia tidak akan pernah menyangka laut surga yang terbakar menjadi rumah bagi harta karun seperti itu. Tentu saja, sebagian besar lahan terlarang memiliki tanaman berharga yang punah di dunia luar atau harta karun yang sudah lama hilang. Ini juga mengapa ada arus orang yang berkelana ke tempat-tempat berbahaya ini. Berdasarkan laporan intelijen kami, itu seharusnya merupakan bagian dari neraka api artefak leluhur, tambah Tang Bai. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?